Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai case-based learning leptospirosis pada anjing. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Baitnia Maulin dengan NIM 24095111118 dari kelas C. Langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah leptospirosis pada anjing. Jadi, seorang wanita parubaya datang ke rumah sakit dengan keluhan demam tinggi, nyeri otot, diare, dan ruam kemerahan di tubuhnya. Awalnya gejala tersebut dikira hanya flu biasa, namun kondisinya semakin memburuk hingga ia memutuskan untuk memeriksakan diri. Beberapa minggu sebelumnya, anjing peliharaannya juga mengalami penurunan kondisi serupa seperti lesu, tidak mau makan, dan muntah-muntah sampai akhirnya dirawat di klinik hewan dan didiagnosis menderita leptospirosis. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasil menunjukkan bahwa wanita tersebut juga positif leptospirosis interrogans. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penyakit leptospirosis dapat menular dari hewan peliharaan ke manusia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pemilik hewan, karena menunjukkan bahwa resiko zoonosis dapat terjadi bahkan di lingkungan rumah yang tampak aman dan bersih. Lanjut ke permasalahan. Berdasarkan pemeriksaan awal oleh dokter hewan, anjing peliharaan diduga menderita leptospirosis. Kemudian, pemilik anjing pun menunjukkan gejala yang mirip. Hal ini menimbulkan 3 pertanyaan utama. Pertama, apakah benar terjadi penularan dari anjing ke manusia? Kedua, bagaimana mekanisme penularannya dalam konteks domestik? Ketiga, langkah pencegahan apa yang optimal agar kasus serupa tidak terjadi kembali? Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai apa itu leptospira. Jadi, leptospira merupakan bakteri Spirochaeta gram negatif yang berbentuk spiral halus dan sangat lentur. Bakteri ini memiliki kemampuan bergerak yang aktif dengan flagela di ujungnya. Ini memungkinkan penetrasi melalui luka kecil ataupun selaput mukosa. Leptospira mampu bertahan hidup yang lama di lingkungan lembab, terutama di air atau tanah dengan pH netral hingga sedikit basah. Bakteri ini menyerang berbagai hewan seperti anjing, sapi, babi, dan tikus, di mana tikus menjadi reservoir utama, sementara anjing berperan sebagai inang perantara. Kemampuannya membentuk biofilm dan beradaptasi pada kondisi basah membuat leptospira tetap infektif selama berminggu-minggu. Ketika masuk ke tubuh inang, bakteri akan menyebar melalui aliran darah menuju ginjal, hati, ataupun sistem saraf yang menyebabkan berbagai gangguan organ. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana penularan yang terjadi antara hewan. Jadi, penularan antar hewan terjadi melalui kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi atau melalui air ataupun lingkungan yang tercemar. Hewan-hewan seperti anjing atau hewan peternakan dapat tertular saat menjilat ataupun meminum dari area yang terkontaminasi. Nah, dalam lingkungan peternakan atau rumah dengan banyak hewan, kondisi lembab dan sanitasi yang rendah itu juga mempercepat penyebaran dari leptospira ini. Kemudian, penularan dari hewan ke manusia atau yang biasa disebut dengan zoonosis. Jadi penularan ke manusia itu terjadi ketika bakteri leptospira masuk melalui luka kecil di kulit ataupun di selaput mukosa seperti mata, hidung, mulut, serta setelah kontak dengan urin hewan atau permukaan ataupun air yang terkontaminasi. Pemilik hewan, pekerja hewan, atau siapapun yang bersangkutan dengan hewan terinfeksi itu dia memiliki resiko lebih tinggi. Jadi dalam kasus ini anjing peliharaan menjadi sumber langsung infeksi manusia. Selanjutnya adalah gejala yang ditimbulkan. Jadi pada manusia
Gejala seringkali dimulai seperti flu, demam, nyeri otot, kelelahan, dan diikuti diare ataupun muntah. Kemudian nantinya dia bisa muncul ruam petechiae, ikterus, disfungsi ginjal ataupun hati jika itu sudah berat. Nah, pada anjing, tanda-tandanya itu termasuk demam, muntah, anoreksia, ikterus, kemudian urin juga dia berwarna gelap, dan lemas. Nah, karena gejala awal itu sangat non-spesifik, penting untuk kita mempertimbangkan riwayat kontak dengan hewan. Selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosis leptospirosis ditegakkan berdasarkan kombinasi antara gejala klinis dan hasil laboratorium. Pada manusia, pemeriksaan serologi seperti MAT atau ELISA digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap leptospira. Sementara PCR urin atau darah membantu menemukan DNA bakteri secara langsung. Dalam kasus ini, hasil keduanya adalah positif yang menandakan infeksi aktif. Anjing peliharaan pasien juga menjalani pemeriksaan serologi dan urin. Hasilnya adalah positif leptospira dan menunjukkan bahwa hewan tersebut merupakan sumber penularan. Diagnosis akhir itu diperkuat oleh kesesuaian gejala pada manusia dan hewan serta bukti laboratorium yang sama. Hal ini menegaskan pentingnya kerjasama antara dokter hewan dan dokter manusia dalam mendeteksi penyakit zoonosis seperti leptospirosis. Selanjutnya adalah penanganan dan pengendalian. Yang dapat dilakukan untuk penanganannya sendiri adalah pertama itu ada terapi pada anjing. Ini meliputi pemberian antibiotik seperti doksisiklin ataupun penisilin pada fase awal. Ditambah terapi suportif seperti cairan, monitoring ginjal atau hati, dan isolasi hewan terinfeksi untuk mencegah penularan. Pengendaliannya sendiri itu meliputi vaksinasi rutin pada hewan peliharaan, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menghindari genangan air, bersihkan urin hewan dengan disinfektan, kontrol populasi reservoir seperti tikus, serta edukasi pemilik hewan tentang resiko zoonosis. Nah, dampak dari kasus ini sangatlah luas. Pertama, dari sisi kesehatan manusia, yang mana ini berpotensi gagal ginjal ataupun hati. Pada hewan itu biaya perawatan dan kematian hewan, hingga sosial ekonomi yang mana terjadi ketakutan masyarakat terhadap memelihara hewan. Nah, solusi yang disarankan adalah pendekatan One Health. Jadi ini merupakan kolaborasi antara dokter manusia, dokter hewan, dan masyarakat dalam mendeteksi, pencegahan, dan pengendalian zoonosis. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kasus ini menunjukkan bahwa leptospirosis dapat menular dari anjing peliharaan ke manusia melalui kontak dengan urin hewan yang terinfeksi. Penyakit ini bersifat zoonosis dan dapat menyebabkan gangguan serius pada ginjal maupun hati jika tidak segera ditangani. Pencegahannya itu bisa melalui vaksinasi hewan, menjaga kebersihan lingkungan, serta kolaborasi antara dokter hewan dan dokter manusia yang menjadi langkah penting untuk memutus rantai penularan. Sekian video dari saya. Terima kasih.